Jambi 2022. Harapannya sederhana Bapak dan Ibu, bahwa kita dalam hal ini dapat memberikan nilai tambah pada guru pada umumnya dan peserta webinar malam hari ini pada khususnya dalam nanti menjalankan tugas kita sebagai guru. Lalu yang kedua adalah sebagai ikhtiar kita bahwa melalui webinar ini kita akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain, terutama bagi siswa kita masing-masing sebagai generasi milenial Indonesia yang akan bersaing di dalam era industri 4.0 menuju 5.0. Tentunya dalam hal ini saya atas nama Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kota Jambi banyak mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan webinar ini, dan marilah sama-sama kita menggali pengetahuan yang sudah siap disajikan oleh ketiga narasumber hebat kita pada malam ini, yang akan dipandu oleh moderator yang sangat antusiasme juga sebagai pengurus IG Kota Jambi. Dalam hal ini adalah bidang pengembangan organisasi, yaitu Bapak Tony Sepriadi, Sarjana Pendidikan Guru dan Magister Pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan mengawali kegiatan kita malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini tholabul ilmi bagi kita akan bermanfaat sepanjang hajat kita, bahkan nanti akan mengalir pahalanya ketika kita sudah tiada lagi di permukaan bumi. Terima kasih. Selamat melaksanakan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ayahanda Zainal Arifin yang sudah memberikan banyak sekali harapan-harapan yang beliau sampaikan tadi, yang sekarang sudah tiga, bagaimana nanti seorang guru kita bisa memberikan nilai tambah dengan peran kita sebagai guru, dan ikhtiar kita agar memberikan manfaat terutama kepada murid-murid kita di kelas. Dan kemudian juga menyongsong adanya era digitalisasi yang memang membuat kita sebagai guru harus upgrade pengetahuan kita, terutama dalam penggunaan digital. Terutama pada hari ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan rumah belajar, ya, pembatik pada program ini agar terciptanya Merdeka Belajar. Luar biasa. Terima kasih Ayahanda atas sambutan yang sangat menginspirasi untuk kita semua pada hari ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya ataupun pengawas yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam kegiatan webinar ini. Kami mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak M. Yusuf Sodikin, SPD, selaku Duta Rumah Belajar Jambi, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2020. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Tony. Suara saya terdengar, Pak Tony? Bapak Ibu semua? Alhamdulillah terdengar Bapak dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tony. Saya izin pakai 2 device ya Bapak Ibu, karena berlangsung juga 3 kegiatan, jadi kalian mohon maaf. Jadi saya yang satunya pakai device untuk menyalakan kamera, satu lagi untuk bersuara. Jadi terima kasih Pak Tony. Sebelumnya Bapak Ibu, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Tony selaku moderator. Terima kasih kepada Bu Lili dan Pak Rahmat yang sudah berkenan ya menghadirkan saya di room yang bermanfaat malam minggu ini. Saya yakin Bapak Ibu aktivitasnya luar biasa kalau malam minggu ya Bapak Ibu ya. Biasanya waktu family time gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih sempat untuk memberikan sesuatu yang luar biasa hari ini, bermanfaat kegiatannya gitu ya. Dan pertama saya salam hormat dulu kepada Bapak Zainal Arifin. Salam kenal, salam hormat gitu ya Bapak. Terima kasih sudah bergabung mendampingi kami mungkin ya di sini dan menyapa Bapak Ibu semua. Dan kalau tidak salah ada Bu Deslimer juga gitu ya. Insya sudah hadir juga ternyata di room. Salam kenal juga, dan pada Pak Rahmat, Bu Lili, terima kasih. Insya Allah sehat ya Pak Rahmat, Bu Lili ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, tetap semangat Bapak Rahmat, Bu Lili. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semua dari saya gitu ya.
Insya Allah nama saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Tony dan Pak Zainal Arifin juga. Nama saya masih tidak berubah, Bapak Ibu, dari kecil sampai saat ini masih sama gitu ya, yaitu dengan Pak Yusuf Sadikin gitu ya. Biasanya kalau sudah dekat dikenalnya dengan Pak Ucup gitu. Dan hari ini alhamdulillah bisa senang ya. Mungkin ini salah satu kegiatan yang ketiga kalinya saya mendampingi para sahabat rumah belajar di event level 4 ini. Dan kebetulan di room ini saya mendampingi Pak Rahmat dan Bu Lili ya, yang selaku saat ini sedang dalam rangka proses kegiatan pembatik di level 4, yaitu di 30 besar terpilih ya di Provinsi Jambi yang akhirnya bisa sampai di level terakhir. Sekali lagi saya ucapkan dulu selamat kepada Pak Rahmat dan Bu Lili, dan mungkin ini adalah detik-detik terakhir mereka gitu ya sebelum tanggal 31 gitu ya, nanti ya akhirnya mereka menutup tugasnya dalam rangkaian pembatik level 4 ini untuk nanti siapa yang terpilih sebagai di yaitu 5 besar gitu ya, yaitu Pak Rahmat dan Bu Lili. Nah, izin Bapak Ibu semua, hari ini saya pengen memperkenalkan saja Bapak Ibu ya, karena ini adalah panggungnya panggung Pak Rahmat dan Bu Lili, jadi nanti saya mungkin izin beberapa menit untuk menyampaikan apa sih pembatik gitu ya Bapak Ibu, dan kenapa sih pembatik ini penting gitu ya, dan output dari pembatik itu apa gitu ya. Mungkin saya izin share screen bisa tidak ya Pak Rahmat, Bu Lili? Atau Pak Tony? Bisa ya? Oke, saya coba izin share screen menampilkan beberapa slide ya Bapak Ibu. Oke. Bisa berfoto dengan duta rumah belajar kita, Bapak Muhammad Yusuf Sodikin, yang luar biasa menginspirasi, dan juga sahabat rumah belajar bagi dengan Bapak Rahmat maupun Bu Lili. Oh ya, ada Bunda juga, Bunda Dr. Delismar, SPD, MPD. Lihat Bun? Iya. Oke, silakan mungkin dibantu Bu Lili ataupun dengan Pak Rahmat untuk screenshotnya. Dalam hitungan mungkin Bu Lili silakan dihitung 1, 2, 3-nya. Suaranya Bu Lili? Ya. Oke, saya bantu dari sini bapaknya, mungkin Bu Lili dan Pak Rahmat boleh screenshot. Ya, dalam hitungan ketiga Bu, berikan senyuman indah. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Oke. Bagaimana Bu Lili dan Pak Rahmat? Sudah diambil foto kita? Foto manisnya di malam minggu ini, Bu? Bu Lili, suaranya tidak keluar, Bu Lili. Sepertinya ada kendala dengan mic-nya itu sudah di unmute, tapi suaranya tidak terdengar. Oke, sembari Bu Lili menyiapkan teknis. Oke, terdengar tadi Bu? Cek. Terdengar ya Pak? Oke. Ya, terdengar, jelas. Oh, baik. Kita ulang ya Pak ya. Tadi belum. Belum dipoto Bu ya? Oke, iya. silakan. Oh, nanti bisa seperti ini tangannya Pak ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Seperti rumah belajar seperti ini ya. Baik. 1, 2, 3, smile. Oke, sepertinya cuma satu ini ya, slide aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat pada malam hari ini. Nah, tiba kita pada acara inti pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan materi dari para sahabat rumah belajar yang hebat, luar biasa. Pertama, kita akan mulai dengan materi pembelajaran dengan menggunakan lab maya dengan sumber belajar di rumah belajar. Untuk materi ini nantinya akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar kita, yaitu Bapak Rahmat Hidayat, SPDI MSI. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak Tony? Terdengar Bapak. Iya, terdengar Bapak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang virtual ini, terutama untuk orang tua kami, Pak Zainal Arifin serta Ibu, Pak Yusuf Sodikin, Pak Tony, Ibu Lili, serta Bapak Ibu sekalian. Semoga malam hari ini kegiatan kita bermanfaat. Saya mohon bantuan Ibu Lili untuk putar video saya materinya video saja, karena di sini sinyal susah dan saya takut suara tidak muncul seperti lagu Indonesia Raya tadi. Mohon bantuannya Bu Lili. Terima kasih.
Apakah sudah muncul Bapak? Sudah, Bu. Oke. Ya. Lagi proses. Ini ya Pak. Suaranya juga tidak terdengar ya, Bu? Suaranya tidak terdengar sepertinya, Pak. Terdengar tidak Bapak? Tidak, Bu. Sama sepertinya. Mungkin di ini dulu Bu Lili, sebelum di share screen ada tanda checklist biasanya. Bu Lili, Iya Bapak. biar saya share screen, nanti Iya. kalaupun tidak ada suaranya, nanti saya akan jelaskan dengan narasi dari saya. Oh iya. Oke Bapak. Terima kasih. Jadi kita buka kembali yang tadi apa ya? Biar saya yang share screen. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Terdengar nggak ya videonya? Tidak Bapak. Enggak ya? Ya. Belum ada suaranya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah praktik baik saya memanfaatkan fitur rumah belajar, terutama salah satunya adalah laboratorium maya dan juga didukung dengan fitur utama lainnya sumber belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 di mana pembelajarannya waktu itu terbatas, tatap muka terbatas, hanya separuh dari jumlah siswa yang berhak atau dibolehkan untuk masuk bertatap muka bersama guru. Nah, pada pembelajaran ini saya menyiapkan semua konten atau bahan ajar di Google Classroom. Ada panduan praktikum dan memanfaatkan Google Doc, kemudian lembar observasi, juga ada lembar evaluasi, serta materi, link dari sumber belajar, rumah belajar. Ini adalah persepsi dan orientasi pembelajaran. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan tata cara praktikum yang akan dilakukan. Ini menuju ke pembagian kelompok. Mereka sebelum melakukan praktikum, distimulus dulu dengan materi pelajaran yang berasal dari sumber belajar dari portal rumah belajar. Ada sedikit tanya jawab, ini adalah simulasi untuk praktikumnya supaya mereka dapat lancar melaksanakannya nanti. Video ini Bapak Ibu tidak berisi suara, hanya musik saja, musik latar. Jadi narasi dari saya sepertinya lebih mengena. Ini pelaksanaannya Bapak Ibu per kelompok, ada yang berperan sebagai operator, ada yang berperan sebagai penunjuk panduan praktikum, ada yang mengisi pertanyaan dan analisis untuk laporan praktikum. Nah, ini operator dan pemandunya. Terjadi diskusi, terjadi saling bantu di antara mereka. Ini jika tidak memahami jalannya praktikum,
bisa bertanya kepada guru. Mereka diperkenankan untuk membuka catatan atau membuka buku paket jika dibutuhkan terkait dengan makna dari setiap langkah yang mereka lakukan sesuai dengan teori yang sudah dijabarkan di catatan atau di buku mereka. Ini adalah contoh form pembahasan kerja mereka dalam bentuk Google Form. Ini adalah sesi presentasi dari hasil praktikum, di mana setiap mereka menjabarkan apa yang telah mereka dapat dari simulasi yang mereka lakukan. Di antara mereka ada sedikit perbedaan, namun kesimpulannya sama, hanya terjadi perbedaan pada jumlah ini. Jumlah gelembung yang menandakan ada reaksi di sana, reaksi oksidasi. Nah, ini adalah sesi konfirmasi, kemudian evaluasi, maksudnya rangkuman yang disampaikan oleh murid. Setelah sesi refleksi, evaluasi, sesi kesimpulan dan refleksi, baru dilakukan penutup oleh guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk video ini yang saya menggunakan fitur sumber belajar sebagai stimulus atau penguat bagi mereka dalam menguatkan teori mereka sebelum praktikum dari sumber belajar, rumah belajar, selanjutnya lab maya atau laboratorium maya untuk kegiatan praktikum mereka. Kegiatan praktikum ini penting sekali dilaksanakan, namun karena pandemi COVID-19 tidak dapat dilaksanakan maksimal bagaimana sebelum COVID, sehingga lab maya sangat membantu sekali dalam proses praktikum untuk menguatkan teori mereka, pemahaman mereka terhadap prinsip dasar kerja enzim dalam proses metabolisme tubuh. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan serta kekurangan dari presentasi saya, dan saya berharap sedikit kekurangan ini tidak mengubah makna serta tetap memberi manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rahmat Hidayat, SPDI MSI. Boleh suara saya terdengar betul? Baik. Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Iya. Oke, ya terima kasih Pak Rahmat dari SPDI MSI yang sudah inspirasi kita dengan pembelajaran beliau tadi yang saya sama-sama kita saksikan video pembelajaran beliau. Mohon maaf juga Bapak Ibu semua apabila video tadi masih belum mengalami kendala teknis dalam pemutaran suaranya. Berikutnya Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan sama-sama dengarkan materi pengenalan penerapan model pembelajaran SOL dengan memanfaatkan rumah belajar. SOL atau SOLE ini Bu Lili? Yes. Yang Sole, hal ini Bapak. SOLE, oke. Saya masih menarik ini Bu. SOLE, apa itu? Sama-sama Bapak Ibu ya, kita akan dengarkan nantinya pembelajaran SOLE ini yang bagaimana. Yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar yang luar biasa, yaitu Ibu Lili Setiani SPD. Pada Ibu Lili, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya mau pantun dulu boleh ya Pak ya? Oh boleh, Iya. sangat boleh Bu Lili. Baik. Cakep. Belum. Belum. Cakep ya, cakep duluan, belum mulai. Bahasa pantun dari Jambi ya Pak ya? Bahasa Jambi. Baik, air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan Cakep. saya mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada
yang terhormat Ayahanda Zainal Arifin, SPD MPD, selaku Ketua Daerah Ibu Kota Jambi, yang telah hadir saat ini bersama Ibu Dr. Delisman, SPD MPD. Kemudian yang terhormat Bapak Yusuf Sodikin, SPD, selaku DRB atau Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi 2020. Kemudian terhormat Bapak Tony Sepriyadi, MPD GR, yaitu Kabid Pengembangan Organisasi Ibu Kota Jambi. Kemudian sahabat rumah belajar saya yaitu Pak Rahmat Hidayat, dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru yang tergabung dalam webinar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah terlihat. Ya, baik. Kali ini saya menggunakan presentasi ya Bapak Ibu. Saya menggunakan jadi Canva. Kita tunggu sebentar. Baik Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara ya Bapak Ibu ya. Saya lihat pesertanya itu bukan hanya di Provinsi Jambi atau di Jambi, ternyata juga ada spesifiknya itu berada di luar. Saya sangat apresiasi sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang penerapan model pembelajaran solid dengan menggunakan sumber belajar Bapak Ibu. Ya, perkenalkan lagi Bapak Ibu ya, saya Lili Suryani, merupakan sahabat mau belajar Provinsi Jambi dari guru SD Negeri 63 Kota Jambi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu dengan platform berikut Bapak Ibu ya, yang A, yang B, yang C, apakah sudah ada yang mengenal, apa sudah menggunakan Bapak Ibu? Mungkin bisa menggunakan voice nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang A ini merupakan rumah belajar Bapak Ibu ya, pasar rumah belajar. Kalau yang B ini kan belajar.id-nya. Kemudian yang C ini adalah PMM atau platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa belajar.id itu sangat terintegrasi kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya ataupun yang belum, ayo kita aktifkan Bapak Ibu ya. Dan itu karena sangat link kemana-mana. Pertama, rumah belajar. Jadi saat kita mau login atau menggunakan fitur-fitur di rumah belajar itu, kita menggunakan akun belajar.id. Kemudian kita juga ditetapkan ke SMPKB Bapak Ibu. Kemudian ke Merdeka Mengajar nanti juga menggunakan akun belajar, termasuk lapor mutu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal atau sudah mengenal, nanti kita sama-sama akan lihat kembali gimana sih portal rumah belajar itu seperti apa. Nah, portal rumah belajar itu Bapak Ibu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini sekilas kenapa kita menggunakan portal rumah belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, konten atau bahan ajar itu merupakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek, artinya Bapak Ibu, konten atau bahan ajar yang ada di portal rumah belajar itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, paket lengkap. Jadi apapun kebutuhan Bapak Ibu semuanya lengkap ada di fitur-fitur utama dan juga fitur pendukung dari portal rumah belajar. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu ya gratis. Jadi tidak dipungut biaya langganan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu fitur-fiturnya yang saya bilang paket komplit tadi. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu maunya seperti apa nanti dia kelasnya. Apakah nanti mau menerapkan kelas maya, itu kelas digital Bapak Ibu ya, di mana kita nanti daftar dulu nih gurunya sama peserta didiknya.
Kemudian ada sumber belajar. Di sini banyak sekali sumber-sumber belajar berupa audio, video, dan laman interaktif. Kemudian ada bank soal Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan bank soal ini, bisa diunduh juga. Tadi sudah dijelaskan Pak Rahmat tadi, Pak Rahmat tadi menggunakan Lab Maya. Nanti ini bisa untuk praktikum Bapak Ibu ya, praktikum virtual, bisa digunakan untuk guru fisika, guru kimia, matematika seperti itu Bapak Ibu. Ada AR, augmented reality, itu kita pendukungnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin seperti kami, mengikuti pembatik ini, Bapak Ibu ikutnya di PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, di sini ada peta budaya. Peta budaya itu budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ada di peta budaya ini. Ada karya bahasa dan sastra, yaitu berupa puisi, prosa, dan referensi Bapak Ibu. Kemudian ada lagi namanya BSE, buku sekolah elektronik, bisa Bapak Ibu unduh juga. Secara offline juga bisa Bapak Ibu, online juga bisa. Nah, ini blok pena. Blok pena itu kalau Bapak Ibu rajin nulis nih, suka nulis, jadi baiknya Bapak Ibu menyalurkan tulisan atau karya-karya artikelnya itu di blok pena Bapak Ibu. Kemudian ada edugame, yaitu pembelajaran itu dihubungkan dengan game Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir wahana jelajah angkasa, ini khusus untuk belajar sistem tata surya atau benda-benda langit ini seperti itu Bapak. Oke, ini untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa menggunakan gadgetnya Android atau HP, bisa menggunakan laptop atau Chromebook ya Bapak Ibu ya. Nanti diaksesnya di link ini Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id, seperti itu. Nah, platform yang berikutnya Bapak Ibu ya, yaitu PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, apa itu PMM? Itu platform teknologi untuk teman penggerak Bapak Ibu nih, bagi guru, bagi Bapak Ibu yang calon guru penggerak, sekolah penggerak, atau mau bergerak sendiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan PMM ini Bapak Ibu ya, dalam mengajar, belajar, dan berkarya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menggunakan ini Bapak Ibu ya? Yang pertama, menunjang penerapan kurikulum merdeka. Jadi sangat cocok sekali baik untuk sekolah yang menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Yang kemudian Bapak Ibu membantu guru, Bapak Ibu guru nih dimanapun berada dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman kurikulum merdeka. Seperti itu. Ini bisa diakses juga di berbagai gadget Bapak Ibu ya, bisa di Android atau di laptop atau Chromebook-nya Bapak Ibu. Bisa mengaksesnya di guru.kemdikbud.go.id, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, adapun model-model pembelajaran inovatif itu ada seperti 6 ya Bapak Ibu ya, ada yang nama discovery inquiry learning, ada model pembelajaran flip classroom, ada yang pembelajaran berbasis project atau proyek, yang keempat ada pembelajaran blended menggunakan blok ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada namanya model pembelajaran berbasis game, dan keenam adalah model pembelajaran berbasis SOLE, yaitu panjangannya adalah self-organized learning environment. Oke, untuk kesempatan ini saya hanya yang keenam saja Bapak Ibu ya. Oke, kita cek dulu, kita lihat dulu model SOLE itu apa sih. Nah, Bapak Ibu, model pembelajaran SOLE ini menitik beratkan pada pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Oke. Nah, potensi yang diharapkan pada model SOLE ini Bapak Ibu, yang pertama tentunya creative thinking atau berpikir kreatif. Yang kedua itu problem solving capability atau kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga kemampuan berkomunikasi atau communicate capability. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alurnya itu atau sintaksnya Bapak Ibu ya. Yang pertama big question, pertanyaan yang besar tentang materi yang akan kita terapkan di model SOLE ini. Yang kedua ada rencana atau plan. Kemudian investigasi, yaitu peserta didik kita akan berinvestigasi terhadap model atau pembelajaran yang akan kita gunakan di SOLE ini. Kemudian yang terakhir mereviewnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini keterangannya Bapak Ibu ya. Questionnya seperti apa terkait pertanyaan-pertanyaan materi yang diajarkan.
Ini mengamati, mengulas masing-masing kelompok, mempersatukan hasil pekerjaannya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, ini langkah-langkah secara detailnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke webnya Bapak Ibu ya. Di sini fitur yang digunakan ada sumber belajar Bapak Ibu. Nah, fitur sumber belajar tadi adalah fitur-fitur yang menyajikan materi aja berupa audio, video, dan laman interaktif. Oke, saya mau ke stop dulu, saya mau ke webnya langsung Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah muncul webnya? Apa masih di presentasi tadi? Sudah di Google ya Bapak Ibu ya? Ya, Google. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu untuk mengaksesnya di PC Bapak Ibu bisa mengetikkan portal rumah belajar. Ketikkan saja portal rumah belajar. Jadi kita enter Bapak Ibu ya. Nah, di sini atau melalui linknya juga boleh ditulis di search itu atau pencariannya itu belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu pilih yang paling atasnya ini. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali fitur-fitur yang akan kita gunakan, tapi pilih saja sesuai dengan mana yang Bapak Ibu perlukan atau butuhkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya menggunakan sumber belajar, maka saya pilih yang fitur utama sumber belajar yang ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik coba sekarang. Nah, lalu kita diarahkan langsung ke dashboard awal dari sumber belajar seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mencari konten atau bahan ajar sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu tinggal search saja di sini. Ketika Bapak Ibu mau cari konten atau web. Seperti itu. Ini cara penggunaannya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau mengajarkan tentang misalnya IPA ya Bapak Ibu, misal cara lalu kita klik enter atau search. Nah, di sini akan muncul sumber belajar berupa video Bapak Ibu. Seperti itu. Begitu cara penggunaannya. Oke, saya akan melihatkan contoh yang telah saya buat atau aksi nyata. Saya mengunggahnya di PMM Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang untuk portal rumah belajar seperti ini cara menggunakannya Bapak Ibu ya, atau cara memanfaatkannya. Nah, di sini saya punya best practice atau aksi nyata saya ketika menggunakan portal rumah belajar, yaitu di Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Seperti ini, lalu klik enter. Nah, kita klik yang paling atas, tadi sudah saya sebutkan linknya yaitu guru.kemdikbud.go.id. Tapi kalau Bapak Ibu susah ngafal linknya, langsung ketikkan saja Merdeka Mengajar seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita klik yang paling atas. Oke, di sini untuk mengunggah karya Bapak Ibu atau buktinya aksi nyata Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di sini Bapak Ibu yang di bagian bukti karya. Lihat bukti karya. Nah, di sini saya akan lihatkan contohnya Bapak Ibu. Saya sudah mengunggah satu praktek baik. Saya pilih praktek baik Bapak Ibu. Di sini saya sudah ada videonya. Ini dia kelas saya Bapak Ibu, menggunakan sumber belajar. Di sini saya menggunakan model discovery learning Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bagi mau berkontributor sudah ada bukti karyanya atau aksi nyatanya, Bapak Ibu bisa ke bukti karya nanti, silakan Bapak Ibu ya. Kemudian pilih karya saya, kemudian tambah karya Anda atau karya saya. Nah, Bapak Ibu silakan mau seperti apa, mau mengunggahnya bukti aksi nyatanya. Boleh tentang kepemimpinan sekolah, boleh praktik pembelajaran, boleh praktik baik, boleh modul ajar atau bahan ajar atau lainnya. Nah,
karena saya tadi mencontohkan video, jadi kita pilih yang praktik baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 pilihan lagi. Bapak Ibu maunya membuat video ataukah berupa gambar-gambar saja atau berupa dokumen atau PDF. Nah, saya contohkan yang video. Untuk video Bapak Ibu harus punya YouTube dulu Bapak Ibu ya. Videonya itu Bapak Ibu unggah ke YouTube dulu. Nanti dari PMM ini langsung dia link ke channel YouTube di Bapak Ibu. Kita klik yang ini Bapak Ibu, ini baru contoh ya. Contohnya nanti Bapak Ibu bisa melakukannya seperti ini. Kita pilih akunnya Bapak Ibu. Pilih yang akun belajar. Kebetulan ini channel YouTube saya, akunnya Bapak Ibu. Kita tunggu, scroll ke bawah, lanjutkan. Nah, ini langsung login atau linknya ke YouTube Bapak Ibu ya. Kita tunggu lagi proses. Nah, di sini adalah video-video saya yang telah saya upload ke channel YouTube. Nanti untuk mengunggahnya ke PMM, silakan Bapak Ibu pilih salah satu saja yang sesuai dengan ketentuannya Bapak Ibu. Misal ini ya Bapak Ibu ya, ini contoh. Nah, lalu Bapak Ibu judul jangan lupa diketikkan Bapak Ibu ya. Kemudian deskripsinya video ini tentang apa. Kemudian pilih mapelnya. Kemudian pilih kelas. Misalnya kelas 6. Lalu klik pilih. Lalu centang. Nah, terakhir simpan video Bapak Ibu. Karena ini cuma latihan, jadi saya cuma sampai sini saja. Baik Bapak Ibu, untuk praktek baik pembelajar inovatif menggunakan model Soleh berbantuan fitur sumber belajar seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada host Pak Tony. Silakan Bapak Tony. Ya, terima kasih Ibu Lili Suryani SPD yang luar biasa yang sudah memberikan kita pengalaman baru. Jadi pertanyaan saya tadi tentang Soleh itu, mohon maaf tadi saya salah baca Bu, Soleh tadi yang kita pahami bahwa ini pembelajaran berbasis mandiri di mana menggunakan media internet. Nah, saya nyatet tadi 4 alurnya Bu, baik itu dari alur pertanyaan besar ya, kemudian ada alur rencana, kemudian ketiga ada alur investigasi, dan terakhir ada alur review, dan beberapa sintaks yang lebih rinci tadi telah disampaikan oleh Ibu. Dan kita juga sudah melihat bagaimana PMM ini, platform Merdeka Belajar, yang saat ini memang harus sedang digencar-gencarkan oleh dari Kemendikbudristek, bagaimana penggunaannya. Semoga kita semua Bapak Ibu hebat bisa memberikan energi, aura positif untuk penggunaan belajar berbasis teknologi ini di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Lili Suryani. Kita masuk pada acara berikutnya, Bapak dan Ibu. Kita masuk ke acara tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung dengan raise hand ataupun melalui chat. Mungkin Bu Lili nanti bisa membantu saya juga melalui chat, karena saya menggunakan handphone. Di sini ada iya Bapak, dari Pak Rio ya Bapak. Silakan Bapak, mungkin bisa bicara langsung Bapak. Iya, baik. Selamat malam. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya? Sangat jelas terdengar Bapak. Terdengar sangat jelas. Oh, baik. Soalnya saya lagi di luar. Nah, pertanyaan saya ada 3. Mungkin bisa diajukan kepada Ibu Lili dan atau Pak Rahmat Hidayat. Jadi pertanyaan saya itu, apabila sekolah belum menerapkan metode platform Merdeka Belajar, apakah boleh menggunakan platform Merdeka Belajar sebagai acuan? Dikarenakan masih ada sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013. Yang kedua, apakah tersedia layanan pengaduan jika mengalami kendala saat menggunakan platform Merdeka Belajar, dan di mana kita harus melaporkannya? Dan yang ketiga, bagaimana persiapan transformasi digital bagi siswa-siswi sendiri khususnya dalam menerapkan metode platform Merdeka Belajar dalam menghadapi masa-masa yaitu revolusi industri 4.0 menuju 5.0, bonus demografi 2030, serta Indonesia Gemilang tahun 2045. Kalau ada yang kurang jelas, nanti dikasih tahu aja ya Bu ya. Terima kasih. Baik, bagaimana Bapak Rahmat? Ada 3 pertanyaan nih, apa kita bagi 1, apa Bapak 2? Yang pertama tadi ya Bapak ya, pertanyaannya pertama. Jadi apa?
pertanyaan pertama tadi saya bantu. Iya boleh Bapak. Bagaimana dengan sekolah yang belum menggunakan utama aplikasi platform Merdeka Mengajar, karena sekolah tersebut belum menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Oke, baik. Saya jawab yang pertama ya Bapak Rahmat ya. Baik, bagaimana mengantisipasi atau sekolah yang belum menggunakan aplikasi PMM Bapak Ibu? Di sini tujuan kami seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa belajar mandiri dengan caranya Bapak Ibu mendownloadnya di HP masing-masing atau langsung tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana caranya Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa belajar mandiri dengan membaca modul-modul ataupun video atau artikel terkait dari isi fitur yang ada di PMM Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak mesti nunggu pelatihan ada dulu dari pemerintah. Bapak Ibu sendiri bisa langsung berkarya juga melalui pelatihan mandirinya di situ Bapak. Seperti itu. Ya Bapak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili yang sudah menjawab dari pertanyaan pertama tadi dari penanya kita. Silakan pertanyaan mungkin Pak Rahmat. Mohon diulang pertanyaannya Pak Tony. Ya, untuk pertanyaan keduanya beliau bertanya Pak Rahmat, bagaimana dengan beliau bertanya tentang adakah berupa layanan pengaduan terhadap masalah-masalah yang dihadapi jika kita menggunakan platform Merdeka Belajar ataupun yang semacamnya lah. Adakah tempat kita untuk melakukan layanan pengaduan gitu? Iya. Baik, terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Rio, jauh-jauh dari Pontianak. Untuk platform Merdeka Mengajar mungkin maksudnya, ini pasti ada bantuan di pusat bantuan. Bapak Ibu nanti tinggal klik pusat bantuannya, nanti akan diarahkan ke situs pusat bantuan Kemdikbud. Di sana sebelum itu juga ada sih FAQ-nya, frequently asked question-nya sebelum kita ke pusat bantuan. Di sana ada banyak pertanyaan dan jawaban yang tersedia yang sekiranya cocok dengan masalah yang kita hadapi. Namun jika tidak ada solusi, bisa ke tombol pusat bantuan yang nanti akan diarahkan ke situs pusat bantuan Kemdikbud terkait masalah yang sedang kita hadapi dengan platform Merdeka Mengajar. Itu Pak Tony. Sepertinya ada 3 pertanyaan tadi ya. Satu lagi apa ya? Nah, yang satu ini panjang nih Pak. Saya juga tidak mencatat terlalu detail. Jadi intinya beliau menjawab tentang bagaimana mempersiapkan transformasi digital dari era 4.0 menuju era digital 5.0. Mungkin itu yang dapat saya tangkap tadi. Mungkin kalau nanti menambahkan, boleh ditambahkan kembali oleh beliau. Silakan. Baik. Di sini banyak Bapak Ibu pakar yang sedang melakukan transformasi. Di sini ada Ibu Dr. Elismar, ada Pak Yusuf Sodikin yang sekolah penggerak, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Tony juga di sini. Nah, ada Ibu Lili. Yang paling penting bagi saya itu adalah perubahan dari budayanya. Budaya kita dalam sekolah, budaya kita dalam masyarakat kita sudah mahir, pasti mahir, sudah cakapkah atau sudah bijakkah di dalam menggunakan platform digital. Nah, di lingkup sekolah, apakah kita dalam lingkup sekolah itu sudah bijak dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan platform tertentu berbasis digital untuk pembelajaran. Nah, yang demikian kita mesti ukur terlebih dahulu. Kemudian budaya itu dalam masyarakat, budaya itu dalam sekolah, apakah dalam lingkup cakupan untuk dalam proses pengembangan pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini di sekolah pengembangan sumber daya murid menjadi murid yang siap atau cakap untuk menyongsong masa depannya. Nah, yang pertama adalah budaya terlebih dahulu. Masalah kemampuan untuk mengoperasikan, kemampuan untuk membuat konten dan sebagainya itu hal yang mudah saja bagi kita. Namun merubah budaya itu adalah yang terpenting. Saya kira demikian. Silakan mohon bantuannya Bu Lili. Baik Bapak, saya sudah mau menambahkan sedikit. Ya tentunya kita terus belajar dan belajar ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung pada individunya masing-masing. Kalau persiapannya tentu
menambah skillnya, salah satunya ikut pembatik ini bisa juga Bapak Ibu ya. Atau juga ikut pelatihan yang ada di PMM. Seperti itu Bapak. Oke, cukup Bu Lili? Iya. Nah, oke, terima kasih Bu Lili dan juga Pak Rahmat yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Rio, yang beliau merupakan guru dari SMK Negeri 3 Pontianak. Yang luar biasa Pak Rio, dari jauh-jauh ya Pak ya. Terima kasih Pak atas atensinya, atas kehadiran Bapak dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami semua. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Atau saya mau kembalikan dulu dengan Pak Rio. Pak Rio, bagaimana dengan Pak Rio atas jawaban dari kedua narasumber kita pada malam hari ini? Silakan Pak Rio menanggapi kembali. Iya, saya terjawab. Terima kasih atas pengetahuan jawabannya kepada Pak Rahmat dan Bu Lili. Sama-sama Bapak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan di chat ini dari Bu Wahyuni untuk Ibu Lili. Ya, silakan Bapak. Pak Rahmat, mau kita jawab yang pertanyaan di chat atau bagaimana? Silakan Pak Tony, silakan. Pertanyaan dari Ibu Wahyuni ya Bapak. Ya, silakan Bu Lili. Pertanyaan boleh dijawab. Ibu Lili mute itu. Oh iya dah. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Wahyuni Indrasari ya. Apa perbedaannya praktik baik dengan praktik pembelajaran? Ya, saya kira itu tidak ada perbedaan Bapak Ibu ya. Sama-sama tentang praktek atau best praktek kita yang terbaik, kita menggunakan mode-mode pembelajaran inovatif Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menerapkannya sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu mampu seperti itu. Misalnya pilihlah mode pembelajaran yang biasa, yang pernah atau yang sering Bapak Ibu lakukan. Seperti itu sih Ibu dari saya. Oke, cukup dari Ibu Lili menjawab pertanyaan tadi. Iya Bapak. Oke, Ibu Lili, Pak Ahmad dan semua Bapak Ibu Sobat yang hadir pada malam hari ini, kami rasa cukup untuk dua pertanyaan ini saja untuk mewakili, karena kita juga terbatas oleh waktu. Karena sesuai dengan round acara kita sudah berlangsung dan berakhir nanti di jam 8 dan sekarang jam 8.04. Saya rasa cukup. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nantinya bisa menghubungi secara langsung kepada Ibu Lili ataupun Bapak Rahmat tentang penggunaan dari media-media teknologi, terutama pembatik pembelajaran berbasis teknologi TIK. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang berada pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada door prize ya Bu Lili ya dan Pak Rahmat ya. Door prize-nya bagi peserta terpilih itu mau kita sebutkan sekarang atau nanti saja pada di grup kita beritahukan Ibu Lili dan Pak Rahmat? Bagaimana Pak Rahmat? Gimana Bu Lili? Iya, bagusnya sekarang ya. Iya, sebut aja sekarang ya. Betul. Oke, disebutkan saja sekarang. Boleh, silakan. Mungkin Pak Rahmat. Kami berikan waktu. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya sudah sepakat dengan Bu Lili nih Pak Tony bahwa kita akan memberikan door prize kepada penanya yang terbaik menurut kami, saya dan Bu Lili. Namun karena hanya ada dua penanya, maka jawabannya sudah jelas bahwa dua orang tersebut yang akan menerima door prize pada malam hari ini. Mohon jangan selamat untuk siapa tadi? Ibu Wahyuni Indrasari dan Pak Rio dari Pontianak. Mohon tidak dilihat besarannya, tapi lihatlah kebahagiaan kami karena Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu di malam hari ini bersama kami. Demikian Pak Doni. Iya, terima kasih banyak. Saya utang pantun nih. Oke, silakan. Saya yang lain pantun, saya nggak pantun. Oh ya, silakan. Ya, saya coba Bapak Ibu sekalian, mohon dibilang cakep karena jalan pintas supaya lebih cepat cakepnya. Ya, saya coba. Malam minggu, malam yang panjang. Terang bulan indah sekali. Untuk murid-murid kita yang tersayang, ayo para guru kita terus berinovasi ya. Demikian, luar biasa. Alhamdulillah dapat cakep.
Mantap, pantun Pak Rahmat yang luar biasa beliau ya. Terima kasih Pak Rahmat dan Ibu Lili, dan selamat kepada Bapak Ibu 2 orang terpilih. Tentunya yang telah memberikan pertanyaan tadi kepada Bapak Rio dari SMK Negeri 3 Pontianak dan Ibu Wahyuni. Ya, ditunggu beliau pesannya Bu. Mungkin ini sebagai apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang sudah berperan aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Tentunya hal ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak segala materi kami mulai dari awal sampai dengan nantinya akhir kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu semua, saya Tony Sepriadi mengucapkan terima kasih sekali lagi, terutama juga kepada Bunda saya tercinta, Bunda Dr. Delismar, yang pada hari ini, malam ini, beliau mewakili dari Ketua Wilayah kita, Ibu Edwil Siti Aisyah, mungkin yang beralangan hadir, dan diwakili oleh Bunda Dr. Delismar. Terima kasih Bunda yang telah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih juga pada ayahanda kami, Bapak Zainal Arifin, luar biasa, ayahanda yang selalu menginspirasi buat kita semua pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, sampailah kita di penghujung acara kegiatan pada malam hari ini, karena waktu juga yang membatasi persamaan ini rasanya terlalu singkat Bapak Ibu. Rasa cinta saya bersama dengan Bapak Ibu guru hebat yang berjumlah 21.000 dari Indonesia pada malam hari ini. Semoga ini selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Lili dan Pak Rahmat, terutama kepada Bapak Muhammad Yusuf Sodikin SPD, yaitu Bapak yang mewakili dari Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2020. Saya Tony Sepriadi mohon izin dan mohon undur diri apabila dalam memandu acara ini saya terdapat kesalahan, itu sejatinya dari saya selaku manusia tak luput dari salah menghilap. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ayahanda mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Zainal. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yusuf, Pak Ibu Yusuf. Lili, Selamat Pak istirahat Rahmat. ya. Terima kasih Pak Tony. Ya, masih lanjut lagi nih Bu, belum istirahat. Iya, tetap semangat Bapak. Oke, siap, semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak. Izin live ya Terima Bapak. kasih Pak Zainal, Bu Delismar, Ibu Lili, Bapak Ibu sekalian. Ibu Lili, Ya. mohon presensinya jangan lupa ya di Grup aja kali ya Pak ya. Iya. Pak Rio nanti biar saya yang kirim, Lili ya, dengan Bu Wahyuni. Bu Wahyuni, Oke. biar Ibu laki-laki dengan laki-laki. Oke, siap-siap Bapak. Oke. Iya, makasih Ibu. Ya, nanti kita langsung di WA ya Pak ya. Iya, di WA. Oke. Makasih Ibu udah mengajak saya kolaborasi. Iya, sama-sama Bapak. Tapi belum dimatikan lagi. Baik Bu Lili, izin live ya. Iya, boleh. Saya stop recording ya Pak ya. Oh iya. Makasih Bu Lili.